Assalamualaikum sahabat properti yang saat ini sedang mencari rumah untuk huni ataupun investasi, pastikan jangan salah beli. Baiknya simak dulu podcast kami kali ini. Kita akan bahas secara tuntas kenapa harus memilih properti syariah. Kalau yang saya tahu untuk di perbankan, memang kenaikan tuh pasti akan continue gitu. Untuk kredit, suku bunga pasti naik gitu. Iya, jarang suku bunga yang turun. Iya, gitu. benar. Sekalinya naik malah nggak pernah turun ya. Menjumpai beberapa kasus konsumen yang tunggakannya ibaratnya nunggaknya lebih dari 3 bulan mungkin. Adakah Ya. di Samara? Pernah ada, nggak mampu lagi untuk meneruskan kredit. Tempati aja dulu, kami nggak sita. Oke. Nanti kalau sekiranya mundur, nanti kita bicarakan solusinya Iya. gitu. Assalamualaikum sahabat Samara, jumpa kembali bersama saya Reza di podcast Bincang Properti. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bang Herman. Selamat sore Bang, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Mas baik. Nah, seperti yang disampaikan di podcast sebelumnya kemarin bahwa podcast Bincang Properti di sini akan continue Bang ya. Akan berlanjut tentunya dengan tema-tema pembahasan terkait bagaimana membahas tentang properti syariah lebih khususnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang klausul dalam skema properti syariah, yaitu terkait dengan angsuran dan denda ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menjumpai fakta di lapangan banyak banget nih mungkin Bang Heran pasti udah paham ya, banyak banget nih pastinya iklan-iklan properti konvensional yang menawarkan tawaran-tawaran yang fantastis, DP 0%, tanpa denda dan tanpa kenaikan angsuran. Nah, menanggapi hal ini bagaimana nih Bang? Apakah itu benar-benar real dalam pengaplikasiannya atau seperti apa? Oke, baik Mas Reza, alhamdulillah. Untuk iklan, benar kita sering menjumpai iklan tawaran-tawaran menarik di awal, namun belum tentu menarik di akhir gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi, karena konsep kita ini konsep yang unik ya. Tapi sesuai syariat Islamnya seperti ini gitu. Nah, kami mengusung tanpa denda, tanpa kenaikan angsuran. Itu salah satu poinnya. Mungkin nanti akan dikupas materi-materi berikutnya, di mana tanpa denda ini kita usung memang benar-benar tidak mengenakan cas atau denda ke konsumen meskipun ada keterlambatan pembayaran. Kenapa? Karena selama tenor berlangsung itu kan nggak ada jaminan kita sebagai nasabah akan lancar, ekonomi kita akan stabil terus sampai akhir tenor itu nggak ada. Sehingga kami meniadakan denda ini karena nggak sesuai dengan syariat Islam, karena ribanya itu ada di dendanya tadi. Poin ribanya ada di sini ya Pak? Ya, betul. Poin ribanya di sana. Lalu untuk kenaikan angsuran, memang kita dari konsep syariah ini tidak boleh menaikkan angsuran di kemudian hari di luar kesepakatan awal. Tuh. Nah, seperti yang Mas Reza sampaikan tadi, memang banyak sih di media sosial iklan terkait tentang kemudahan transaksi, baik itu pembiayaan. Namun kita harus lebih teliti lagi melihatnya. Ini boleh nggak dari sisi Islamnya seperti apa itu kan? Nah, kalau nggak boleh jangan dilanggar, jangan dilakukan itu Mas Reza itu. Kenaikan angsuran. Kalau kenaikan angsuran biasanya terjadi di konvensional, karena saya ex bank juga ya. Itu biasanya hampir di atas 500.000 di tahun ketiga ya per bulannya, itu kan lumayan. Misalnya Mas Reza di 2 tahun pertama itu angsurannya 2.500.000 gitu misalnya. Iya. Di tahun ketiga menginjak bulan pertama di tahun ketiga itu ada kenaikan angsuran biasanya mengikuti suku bunganya. Nah, itu biasanya naik 500 atau 600.000. Sampai 600.000 lebih ya. Berarti angsuran di tahun ketiga udah 3.100.000 kalau naiknya 600 gitu. Kan luar biasa. Mohon maaf nih Pak, itu kan kenaikannya itu misalkan nih di tahun ketiga naiknya sekitar yang disampaikan barusan 500 atau 600.000 sampai 600.000. Nah, artinya akan ada kemungkinan naik lagi nggak sih Bang di tahun-tahun berikutnya, entah mungkin di tahun yang ke-7, di tahun yang ke-9, atau mungkin naik sekali aja nih selama proses kredit itu berlangsung? Kalau yang saya tahu untuk di perbankan, memang kenaikan tuh pasti akan continue gitu. Karena tenor biasanya di 10 tahun atau lebih gitu kan. Nah, biasanya di tahun ketiga aja udah naik.
nanti berarti di tahun kelima ada kemungkinan naik lagi mengikuti suku bunga. Setahu saya untuk kredit suku bunga pasti naik gitu. Iya, Jarang suku bunga yang turun. Iya, gitu. benar. Sekalinya naik malah nggak pernah turun ya. Betul. Oke, menarik nih teman-teman. Nah, untuk di Syamar Alam sendiri memang benar-benar menjamin bahwa itu tidak ada ya Bang ya. Artinya kenaikan angsuran tidak ada, termasuk denda pun nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Termasuk nih mungkin menjumpai beberapa kasus konsumen yang tunggakannya ibaratnya nunggaknya lebih dari 3 bulan mungkin. Adakah di Syamar Alam ini? Pernah ada kondisi seperti itu karena kondisi waktu batu bara menurun kemarin kebetulan ada tambang juga yang pembeli kita. Nah, itu terdampak dari kasus PHK besar-besaran kemarin. Nah, itu bahkan 6 bulan lebih gitu. Nggak mampu lagi untuk meneruskan kredit. Bahkan kita tawarkan sambil nyari kerja lagi, tempati aja dulu, kami nggak sita. Nanti kalau sekiranya mundur, nanti kita bicarakan solusinya gitu. Menarik. Artinya selama si konsumen ini nunggak, misal kurang lebih sekitar 3 atau mungkin sampai 5 bulan ya. Artinya si konsumen ini masih bisa ninggalin tempat itu Bang ya? Masih menempati rumah dan penyelesaian kita kembalikan ke hukum syara, hukum Islam gitu. Hukum Islam itu kan hukum yang adil buat pembeli, buat penjual. Iya, nah, penyelesaiannya seperti apa? Yang adil buat pembeli, adil buat si penjual. Artinya mengutamakan musyawarah dulu Bang ya. Betul. Pihak Samara pun sama-sama memberikan solusi yang paling baik, yang terbaik agar sama-sama tidak saling memberatkan di antara kedua belah pihak ya Bang ya. Nah, ini yang jarang terjadi kita dapatkan di lembaga-lembaga pembiayaan. Betul. Mereka biasanya manis di depan, tapi di belakang itu pahit. Tinggal nasabah lagi milihnya mau yang manis di depan, pahit di belakang gitu. Betul. Tinggal kita paling cuma ngenempatin 3 tahun, angsuran macet malah diusir sama pihak bank. Sita malah ya. Masya Allah. Sita menarik lagi nanti. Akan ada poin pembahasan yang tersendiri Bang ya. Salah nanti kita siapkan. Masya Allah teman-teman. Nah, cukup jelas detail yang disampaikan oleh Bang Herman barusan terkait pembahasan poin terkait klausul syariah dalam properti syariah yang diterapkan oleh Syamar Alam sendiri terkait tanpa denda plus tidak ada kenaikan angsuran seperti itu. Jadi mengingatkan nih untuk teman-teman yang mungkin punya kredit ataupun ingin mengambil program cicilan kredit rumah di luar yang konvensional, ini mungkin akan menjadi bahan pertimbangan ya sahabat Samara, agar teman-teman bisa lebih aware, lebih hati-hati untuk mengambil keputusan seperti itu. Nah, barangkali itu saja teman-teman sahabat Samara. Terima kasih banyak Bang Herman sudah memberikan penyampaian yang cukup singkat, jelas tapi detail ya teman-teman. Ini akan menjadi warning atau menjadi edukasi lah bagi teman-teman di sana. Oke teman-teman sahabat Samara, barangkali itu saja untuk podcast Bincang Properti pada kesempatan hari ini. Kita akan berjumpa di next podcast untuk pembahasan terkait properti syariah yang lainnya. Oke, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.